Sepanjang karir saya memfasilitasi berbagai kelas 7 Habits, saya sering ditanya, 7 Habits, bukannya sekarang udah ada yang 8 ya? Kenapa masih yang 7 kalau udah ada yang 8? Ya, kita akan bedah buku The 8 Habit. Ini bakal jadi serial, mungkin cukup panjang. Dan kita akan bedah, kita akan bahas kenapa judulnya seperti ini. Dan juga apa hubungannya sama 7 Habits. Nah, semuanya akan terjawab di video-video kita. Yang pasti yang nanya seperti itu biasanya belum pernah baca bukunya. Karena udah dijelasin sama penulisnya kenapa dan seperti apa itu The 8 Habit. Yuk kita bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita akan bahas buku yang baru ya di serial bedah buku kita. Judulnya The 8 Habit From Effectiveness to Greatness. Saya akan pakai dua referensi. Ini edisi bahasa Inggris yang saya punya. Udah lama nih, edisi pertama dulu makanya masih hardcover, tapi sekarang udah nggak ada yang hardcover, adanya yang soft cover kayak kalau di Indonesia ya. Dan saya akan pakai juga edisi bahasa Indonesianya. Nah, ini buku edisi bahasa Indonesianya diterbitkan oleh Dunamis. Bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat atau pesan langsung aja di akun Tokopedia-nya Dunamis, itu juga bisa ya. Oke. Waktu buku ini pertama kali terbit, saya inget ini belinya zaman kuliah ya, karena terbitnya tahun 2004. Dan zaman dulu saya masih suka ini nih, kasih tempelan begini di buku-buku saya nih, biar kalau ada yang minjem itu inget kalau bahwa ini buku saya gitu ya. Karena ya baru belakangan sih saya tahu, saya dapat sebuah quotes bahwa meminjamkan sebuah buku itu adalah kebodohan katanya gitu ya. Karena yang minjem suka lupa. Nah, dulu masih ada bonus ini nih, DVD. Sekarang saya nggak tahu ada di mana bonusnya itu. Karena di bab-babnya itu ada video-video yang bisa kita tonton ya sambil mempelajari insight di buku itu. Kita bisa nonton video-video bagus-bagus gitu. Tapi kayak belakangan udah nggak ada lagi karena mungkin nggak praktikal juga ya, dan barangkali costly juga. Sehingga kayaknya diganti dengan akses ke sebuah website gitu ya. Saya terus terang agak nggak update soal hal itu. Nah, waktu saya masuk Dunamis, saya ingat beberapa tahun sebelumnya itu pas buku ini launching, itu ada launching juga ya, ada launching juga programnya. Judulnya Kinsani ya, keagungan insani ya. Mungkin karena menerjemahkan kata greatness ini sebagai keagungan. Nah, tapi program itu pas saya masuk kok udah nggak ada atau jarang sekali diungkit-ungkit. Sehingga saya pikir kenapa juga ya buku yang keren ini kok nggak dibahas, bahkan nggak ada trainingnya. Ternyata baru saya pahami belakangan bahwa bukan nggak ada training ya, tetapi memang trainingnya itu tidak diberi judul The 8 Habit. Jadi ketika nyari The 8 Habit nggak ada judulnya itu. Nah, tadi saya janji bakal membahas kenapa judulnya The 8 Habit, sebuah judul yang problematik gitu ya, karena kalau saya boleh usul sih diganti aja judulnya sih. Tapi mungkin karena sudah kadung ya. Terus terang waktu saya beli juga karena penulisnya. Jadi banyak buku Pak Kofi yang saya beli karena namanya Pak Kofi ya. Bukan karena, jadi namanya dulu kemudian saya beli bukunya, baru kemudian saya cari tahu ini buku tentang apa sebenarnya. Nah, The 8 Habit ini adalah buku yang sangat menarik karena bahas tentang leadership dalam konteks beneran kita memimpin orang. Jadi kalau 7 Habits itu leadership juga ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke apa ya, bisa dibilang fundamental leadership atau self leadership ya, kepemimpinan diri yang memang merupakan fundamental dari kita memimpin orang lain gitu. Tapi kalau 8 Habit ini beda, ini memang betul-betul kita ingin menggerakkan orang gitu. Nah, makanya di sini dikatakan sebagai from effectiveness to greatness. Jadi The 8 Habit akan memungkinkan kita untuk melangkah maju ya, atau melangkah naik barangkali dari orang yang efektif, yaitu orang yang mencapai keberhasilan yang sustainable, kita sebagai pribadi ya, menjadi orang yang bisa menjadi mulia ya karena melakukan sesuatu kepada orang banyak. Nah, orang melakukan sesuatunya itu apa? Nah, itu dibahas di buku ini. Nah, kita akan mulai. Saya biasanya mulai dari sangat awal
yaitu bahas soal bab acknowledgement ya. Acknowledgement ini adalah bab apa ya, mungkin semacam penghargaan ya. Biasanya penulis suka suka tulis sebuah penghargaan atau beberapa tentang orang-orang yang biasanya penulis itu suka menuliskan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa atas terbitnya buku ini. Saya seringkali skip kalau baca buku bagian itu karena isinya seperti basa-basi gitu ya. Tapi menariknya di buku-buku Pak Kofi tidak pernah demikian. Dia even nulis acknowledgement pun selalu penuh dengan bobot gitu. Nah, jadi ada yang menarik ya di bahasan acknowledgement ini. Ketika Pak Kofi bilang tentang one of the great learnings of my life is this, katanya. If you want to make a new contribution, you've got to make a whole new preparation. Ini baru kalimat pembukanya aja udah quotable banget ya. Jadi salah satu hal terpenting di dalam hidup saya, pembelajaran terpenting adalah katanya kalau Anda ingin membuat kontribusi yang baru, maka harus bikin persiapan yang baru. Nanti beliau akan cerita di acknowledgement ini kenapa ya kok kalimat itu jangan membuka, karena kita nggak bisa berharap berkontribusi yang berbeda, yang lebih tinggi, lebih bagus tanpa bikin persiapan yang baru juga. Atau kalau dibalik, kita nggak bisa mengharapkan kontribusi yang lebih baik kalau persiapannya sama dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, kenapa kok dibuka dengan quote ini? Karena di sini beliau cerita, jadi ide nulis buku ini, jadi buku ini terbit tahun 2004 tadi ya. 2004. Nah, ide nulisnya itu sudah dilakukan 5 tahun sebelumnya. Jadi mungkin kira-kira tahun 99-an ya. Nah, dengan berharap bahwa buku ini akan cepat selesai gitu, karena idenya itu udah terkulminasi lah ya, sudah jadi workshop yang dibawakan di mana-mana ya, sudah diajarkan mungkin ratusan atau ribuan kali dalam berbagai sesi. Kalau saya nggak salah ingat, modul trainingnya lebih dulu ada dibandingkan buku ini gitu ya. Nah, yang disebut sebagai 4 roles of leadership itu. Nah, tapi ternyata itu nggak kejadian ya. Jadi dia pikir bersama timnya nulis gitu, kemudian dalam hitungan bulan selesai ya. Ternyata dalam hitungan bulan itu baru first draft gitu. Nah, kemudian kalau nggak salah di sini 5 tahun kemudian ya, berarti baru kejadian betul-betul terbit sebagai sebuah buku. Jadi pada saat draftnya itu dibuat, saya pikir itu bakalan sudah sampai setelah hampir setahun ternyata. Pada saat itu dibuat, saya pikir itu bakalan sudah sampai ke puncak kalau di sebuah gunung ya. Tapi ternyata kenyataannya katanya bahkan ya sampai fase, biasanya kalau naik gunung itu kan ada perhentian-perhentian ya. Nah, bahkan sampai perhentian-perhentiannya itu saja belum nyampe gitu. Nah, saya teringat ya bahwa nanti di training yang membawa isi ATBIT ini dalam berbagai bentuk dan berbagai judul itu ada video yang memang menceritakan tentang pendakian gunung gitu. Nah, dan saya langsung relate banget pas baca bagian acknowledgement ini, karena kayak rupa-rupanya soal pendakian gunung itu sudah ada sejak di buku ini gitu ya. Gitu. Nah, jadi di acknowledgement ini beliau ceritakan ternyata memang benar ya, meskipun pelajaran tadi di awal itu kayaknya gampang banget ya, kalau mau bikin kontribusi lebih harus bikin persiapan yang berbeda ya. Saya mengira ya seluruh pengalaman saya mengajar, menulis tentang subjek yang dibahas di buku ini itu akan segera membuat saya bisa bikin buku baru dan terbit gitu. Ternyata nggak kejadian gitu. Ternyata saya perlu mengulang seluruh proses itu dari awal ya, sehingga akhirnya terbit buku baru. Nah, gitu ya. Oke, nah kalau dari sisi daftar isi, buku ini ada 15 bab ya, dibagi dalam 2 bagian ya. Cuman bagian pertama sama kedua tuh nggak rata. Jadi bagian pertama itu cuman 2 chapter gitu. Lalu bagian kedua dari chapter 6 sampai chapter 15. Nah, sebelum
bagian pertama ada 3 chapter dulu gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih pembagiannya. Nah, satu hal yang saya sangat sukai, ini mirip dengan buku Seven Habits juga. Oh ya, by the way, buku Seven Habits ini yang saya punya ternyata udah ada edisi barunya. Tapi tenang saja yang sudah punya, isinya nggak berubah. Ya, edisi barunya ini. Nah, ini edisi barunya. Isinya nggak berubah karena yang berubah adalah, jadi di buku ini anaknya yang namanya Sean Covey, yang menulis buku Seven Habits for Teens itu menambahkan kalau nggak salah beberapa puluh halaman. Jadi di tiap bab itu beliau sama Pak Sean Covey ya tambahkan behind the scene story. Jadi cerita-cerita di kantor atau cerita-cerita di rumah tangga, di keluarga Covey itu yang berkaitan dengan bab tersebut ya, berkaitan dengan proaktif, berkaitan dengan bikin media Ninman, berkaitan dengan think win-win ya. Itu ditambahkan gitu di bagian akhir bab itu, sehingga in total tambahannya beberapa puluh halaman lah gitu. Nah, di situ banyak cerita-cerita seru juga sih. Oke, itu intermezzo ya. Nah, kita akan masuk ke dalam bab 1 ya. Yang bab 1 ini tadi saya suka dengan gayanya Pak Covey kalau nulis buku ini. Di depan itu selalu diangkat ininya dulu, diangkat the why-nya dulu ya. Kenapa nanti ya seluruh isi buku ini penting untuk dipelajari. Itu di depannya dijelasin kenapa. Jadi 3 bab pertama tuh judulnya The Pain, The Problem, The Solution. Jadi why-nya bahkan 3 bab ya. Karena kalau kita ingat ya di bahasan buku Seven Habits, Pak Stephen Covey itu orang yang selalu menekankan kepada prinsip-prinsip yang fundamental, yang universal, paradigms and principles gitu. Memang seiring kesini karena manusia berubah ya, manusia di era digital lebih praktikal, lalu mengharapkan juga ya sesuatu yang praktikal, sehingga Frankie Covey mulai menyediakan hal-hal yang praktikal juga. Tetapi yang tidak pernah dihilangkan, yang tidak pernah dilepas ya, yang sangat strong selalu dibawa adalah paradigms and principle yang fundamental gitu. Jadi tidak hanya bicara how tetapi why, itu yang paling penting. Nah, why dari buku ini dimulai dengan chapter 1 tentang pain. Jadi dibilang listen to the voices. Jadi cerita-cerita tentang, ini adalah kalimat-kalimat orang-orang yang ini ya, yang mungkin sering kita dengar sehari-hari di era digital ini. Misalnya, saya nggak punya kehidupan ya, saya itu burn out ya, kecapean. Kemudian nggak ada yang betul-betul menghargai saya, mengapresiasi saya ya. Bahkan bos saya itu nggak ngerti ya, saya itu punya kemampuan apa saja. Saya nggak merasa dibutuhkan di pekerjaan gitu ya. Bahkan juga nggak dibutuhkan oleh anak saya yang sudah remaja, oleh tetangga saya, oleh komunitas saya, bahkan oleh pasangan saya sendiri. Saya hanya dibutuhkan ketika saya harus bayar tagihan aja, katanya gitu ya. Saya frustasi, saya kayaknya nggak mengalami kemajuan ya. Saya nggak merasa making a difference gitu ya, kerja saya biasa-biasa aja. I feel empty inside ya, saya merasa hampa ya, saya marah, saya takut, saya kesepian, saya stres gitu ya, saya bosan gitu, saya nggak bisa mengubah apapun. Nah, jadi ini adalah pain yang dikumpulkan oleh Pak Covey dari suara-suara manusia di era sekarang ya. Di buku Seven Habits juga ada model seperti itu, tetapi mungkin eranya agak sebelumnya ya, karena buku itu terbit tahun 89 ya, risetnya tahun 70-an dimulai. Jadi itu era masa itulah ya. Nah, ini manusia di era digital seperti ini, ketika banyak hal dipermudah ya, ketika sebenarnya secara opportunity untuk hidup, untuk karir itu meningkat, ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru, tetapi kenapa, dan mungkin harapan hidup juga meningkat ya, tapi kenapa nggak mesti begitu juga? Kenapa pain ini tetap terasa ya? Orang boring, orang kecapean gitu. Kalau video ini dibuat di masa pandemi, ketika kita harus physical distancing itu, kemudian banyak orang yang mengeluhkan ya fisiknya doang distancing, jam kerjanya extending gitu ya, begitu. Nah, jadi Pak Covey katakan nih ya, ini adalah suara-suara orang-orang di pekerjaan dan juga di rumah
eh, suara-suara dari orang tua, dari karyawan, ya, service providers, dari para manajer, para profesional, bahkan para eksekutif gitu ya. Eh, Suara-suara perasa sakit yang sangat personal. Nah, tapi Pak Kofi mengutip di sini kutipan dari Carl Rogers ya. Carl Rogers ini psikolog yang sangat terkenal di Amerika. Ya, unconditional positive regard lah itunya. Teorinya yang sangat terkenal itu. Carl Rogers mengatakan bahwa what is most personal is most general. Jadi sesuatu yang paling personal ya dirasakan oleh orang itu seringkali adalah yang paling umum dirasakan oleh banyak orang. Jadi masalah satu orang seringkali sebenarnya masalah banyak orang gitu. Nah, tentu saja katanya ada orang-orang yang engage ya, yang punya kontribusi, yang energize dalam pekerjaan dia, tetapi jumlahnya tidak cukup banyak gitu. Jadi kalau di kurva normal ya yang sebelah kanan itulah ya. Sebagian besar orang rata-rata ya mengalami hal tadi, merasa tidak dihargai, merasa tidak dipekerjakan sesuai dengan keahliannya, ya tidak diapresiasi, merasa hampa gitu. Nah, ada sebuah pertanyaan menarik ya. Saya nemu ini pertanyaan ini, saya baru tahu, baru ngeh deh, bahwa ini ada di buku ini, karena saya tahunya ada di sebuah training yang lain, modul training yang lain. Pak Kofi bilang, saya sering nanya ke para audiens saya ya, berapa di antara Anda yang setuju bahwa sebagian besar ya, karyawan atau angkatan kerja workforce ya, di organisasi itu sebenarnya punya bakat ya, punya kecerdasan, punya capability ya, punya creativity yang jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan di pekerjaan dia. Jadi ini pekerjaan dia ya. Nah, ini potensinya. Ya, berapa di antara Anda yang setuju bahwa sebenarnya orang itu punya jauh lebih banyak potensi daripada yang diminta pekerjaannya. Nah, sebagian besar orang setuju ya bahwa sebagian besar angkatan kerja workforce itu punya potensi lebih tinggi daripada pekerjaannya. Nah, tapi ya kenapa ya, pertanyaan kan itu ya, kenapa orang tidak bisa mengoptimalkan potensinya, kenapa orang diam saja gitu ketika potensinya tidak dioptimalkan. Nah, jadi salah satu fakta yang menarik kemudian coba yang ungkap di sini. Ini ada sebuah riset namanya XQ ya, Execution Quotient dari Harris Interactive. Meneliti jawaban dari 23.000 ya masyarakat Amerika dari berbagai key industry gitu ya, dengan key functional areas. Oke, ada beberapa jawaban yang menarik nih ya. Jadi dikatakan hanya 37% yang mengatakan, responden itu, karyawan itu mengatakan bahwa mereka punya pemahaman yang sangat clear tentang tujuan-tujuan dan target-target organisasi. Jadi hanya 37% yang tahu. Hanya 1 dari 5 orang yang antusias terhadap tujuan atau target dari tim dan organisasinya. Jadi 4 orang itu nggak antusias sama goalnya. Hanya 1 dari 5 orang yang punya kejelasan tentang bagaimana kerjaan dia itu berkontribusi ke tujuan-tujuan organisasi. Gitu. Hanya separuh saja yang merasa satisfied ya dengan pekerjaan mereka setiap akhir minggu. Jadi kalau diajak mengevaluasi seminggu kerja gitu, hanya separuh yang puas dengan hasil kerja itu. Hanya 15% yang merasa bahwa organisasi mereka itu punya punya kemampuan untuk mengeksekusi tujuan-tujuan utama ya. Hanya 15% yang merasa bekerja di lingkungan yang high trust ya. Hanya 17% yang merasa bahwa organisasinya itu menumbuhkan keterbukaan komunikasi ya terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Hanya 10% dari organisasi yang betul-betul menjaga akuntabilitas dari orang-orangnya. Hanya 20% yang betul-betul percaya kepada organisasi mereka.
dan hanya 13% yang merasa bahwa mereka punya hubungan dengan rekan sekerjanya itu yang high trust ya, highly cooperative. Ini angka-angka yang agak mengejutkan ya, karena angka-angkanya kok agak rendah ya, padahal poin-poin tadi sebenarnya poin-poin yang sangat penting ya di era sekarang gitu ya. Merasa kerja di tempat yang penuh dengan kepercayaan, paham betul tujuan organisasi kemana, lalu saya bisa kontribusi apa, itu kan hal-hal yang sangat fundamental. Nah, jadi wajar kalau kemudian painnya seperti yang di awal tadi. Painnya orang merasa hampa, orang merasa nggak diberdayakan gitu ya. Karena fakta-faktanya seperti barusannya, angkanya sangat kecil gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar kemudian kenapa Pak Kofi kemudian ini melakukan penelitian dan perumusan ya tentang The Eight Habit ini. Jadi beliau katakan di sini why The Eight Habit. Beliau katakan ya, sampai sekarang saya masih merasa bahwa Seven Habits itu masih sangat relevan ya. Tentu aplikasinya bisa jadi berbeda di dunia digital, tapi prinsip-prinsipnya selalu relevan. Kenapa? Karena yang dicari itu adalah prinsip yang universal ya, timeless principles. Jadi Pak Kofi selalu mengatakan bahwa saya bukan penemu Seven Habits, saya hanya mengumpulkan yang saya riset, yaitu universal principles ya, yang akan bikin orang bisa efektif gitu. Nah, Seven Habit akan membuat seseorang menjadi highly efektif. Ya, jadi orang yang punya keberhasilan continue terus menerus dan semakin meningkat. Gitu. Nah, cuman beliau katakan begini, being effective as individuals and organizations is no longer optional in today's world. Masalahnya lah kalau cuman jadi efektif saja di dunia sekarang ini itu bukan pilihan ya. Saya ingin jadi efektif itu sudah keharusan. Itu sudah keharusan. Jadi bukan lagi opsional tapi sudah keharusan. Jadi efektif itu sekarang sudah hanya menjadi entry point ya, the price of the entry to the playing field. Jadi hanya menjadi entry point aja ya. Kalau mau masuk di industri sekarang ya harus efektif gitu. Kalau enggak kita masih tersingkir di industri. Nah, tapi ya, surviving, thriving, innovating, excelling, and leading in this new reality will require us to build on and reach beyond effectiveness. Jadi, cuman kalau mau melesat, mau inovatif gitu, di era sekarang tidak cukup dengan menjadi efektif. Ya, this is the new era of greatness. Ya, ini adalah era keagungan, era kemuliaan mungkin ya. Tidak cukup hanya efektif, tetapi harus fulfilling ya, harus passionate execution dan juga significant contribution. Kalau saya coba reflect, zaman saya kuliah itu Pak Hermawan Kertajaya itu termasuk yang awal-awal mengkampanyekan bahwa lama-kelamaan marketing itu akan mengarah ke emotional marketing. Jadi iklan-iklan ya, tagline-tagline itu tidak bicara soal paling murah misalnya gitu ya, tapi bicara soal sesuatu yang emosional, yang ada story-nya, yang menyentuh perasaan gitu. Bahkan semakin kesini lagi beliau katakan semakin spiritual gitu. Jadi kalau company mau laku harus menyentuh sisi-sisi emosional dan spiritual dari calon pelanggannya atau punya pelanggannya, sudah jadi pelanggan. Nah, itu era awal-awal saya pikir ya, buku-buku yang Pak Hermawan tulis. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir sekarang ini udah jadi kenyataan ya, semua bicara itu ya. Organisasi yang startup yang baru berdiri itu bahasa-bahasa yang mereka pakai itu jelas bukan bahasa-bahasa keuntungan hitungan semata-mata ya, tapi bahasa-bahasa yang sifatnya emosional. Nah, barangkali inilah relasinya dengan yang dibahas Pak Stephen Covey ya. Kita tidak bisa lagi hanya bicara sesuatu yang rasional ya di masyarakat sekarang ya, tapi kita mesti bicara sesuatu yang emosional. Pekerjaan itu tidak hanya sekedar orang cari uang, tetapi cari uang dengan kebermaknaan, cari uang dengan cara menjalankan pekerjaan yang bermanfaat buat orang, cari uang dengan sebuah misi gitu ya. Jadi cari uangnya itu tentu sebuah basic needs yang harus terpenuhi. Hygiene factor kalau di teori itu, two factors teori itu. Tetapi motivating factorsnya adalah tadi fulfillment gitu, passion gitu.
Nah, makanya Pak Stephen Covey kemudian bilang bahwa Seven Habit ini bagus ya dan akan mengantarkan orang jadi efektif, tapi dia harus dibawa naik level gitu ya, naik level implementasinya. Sehingga kalau dilihat-lihat gambar Seven Habit itu agak beda di sini. Jadi seperti apa ya, punya dimensi. Jadi gambar Seven Habit-nya itu kan kalau saya lihat di buku ini ya, kan gambarnya 2 dimensi ya. Nah ini dia kan, ini dia. Nah di The 8 Habit, 7 Habit-nya jadi begini. Nah jadi gini. Nah dia jadi 3 dimensi ya, 3 dimensi. Sehingga yang saya pahami Pak Stephen Covey tidak mengatakan bahwa The 8 Habit itu sebenarnya adalah habit baru, tapi The 8 Habit adalah aplikasi 7 Habits kepada dimensi yang baru. Yang tadinya 7 Habit itu, meskipun habit 4, 5, 6 itu bicara orang lain, tetapi keseluruhan 7 Habit itu temanya masih diri sendiri. Temanya masih diri sendiri. Kita yang berinteraksi dengan orang, kita yang pengen bangun hubungan dengan orang ya, masih kita itu senternya. Nah tapi di 8 Habit itu senternya bukan lagi kita, tetapi senternya adalah apa yang bisa kita berikan kepada orang lain gitu. Jadi di 8 Habit sebenarnya bukan another new habit, tapi dia adalah different way of implementing the 7 habits. Nah, nanti kita akan lihat bahwa untuk mempraktekkan ya 4 peran kepemimpinan di dalam The 8 Habit ini, itu kita jelas perlu fundamental 7 habits. Kita nggak bisa praktekin di 8 habits tanpa praktekin di 7 habits. Gitu. Nah, inilah sebabnya sebenarnya di 8 habit itu lebih tepat mungkin dibilang sebagai aplikasi dari 7 habit dalam leadership yang sesungguhnya ya, leadership yang betul-betul memimpin tim, memimpin orang, memimpin organisasi gitu. Nah, tapi untuk bisa memimpin organisasi kita perlu menjadi teladan gitu ya. Nah, jadi teladannya itu pakai 7 habit ya. Jadi berikan dulu track record yang baik, yang mumpuni. Setelah itu tidak cukup ya, karena kita perlu mempraktekkan hal-hal yang berbeda ya untuk bisa menggerakkan orang. Maka dikatakan from effectiveness to greatness ya. Kalau dalam bahasa lain bunyinya 8 habit itu di sini ya. Jadi bunyi dari The 8 habit itu adalah find your voice and inspire others to find theirs. Temukan panggilan jiwa Anda, kemudian inspirasi orang lain untuk menemukan panggilan jiwa mereka. Menemukan panggilan jiwanya itu pakai 7 habits ya. Karena hanya orang yang mempraktekkan 7 habits yang sanggup untuk menemukan panggilan jiwanya ya. Dia itu bisa apa? Di dunia ini, di organisasi saya itu dia bisa apa? Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika Anda sudah menemukan panggilan jiwa Anda, maka bantu orang-orang di sekeliling Anda untuk menemukan panggilan jiwa mereka supaya jadi efektif kayak Anda. Dengan bahasa lain, bantu orang lain menerapkan 7 habits. Atau bantu atau dukung anggota tim Anda untuk menerapkan 7 habits. Ya, kalau dirangkum namanya kebiasaan kepemimpinan ya kan. Gitu. Makanya nanti ada ya ini spoiler dikit ya di ujung istilahnya kebiasaan kepemimpinan ya. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, di sini ada kisah-kisah menarik, contoh-contoh. Salah satunya adalah kita mungkin ya sekarang udah kenal banget ya. Namanya Pak Muhammad Yunus ya, pendiri Grameen Bank dari Bangladesh. Tapi di masa buku ini terbit saya terus terang nggak ngerti Pak Muhammad Yunus ini siapa ya. Jadi waktu saya baca oh iya aja gitu. Ternyata belakangan kemudian makin terkenal nih Pak Muhammad Yunus ya. Sampai kemudian banyak organisasi di Indonesia yang juga terinspirasi, bank-bank di Indonesia yang terinspirasi dari gerakan Grameen Bank gitu. Nah, jadi Pak Covey ngambil kisahnya Pak Muhammad Yunus ini karena kisahnya beliau sama ya. Jadi dia itu ekonom ya, profesor ekonomi, dia mengajar berbagai teori yang tentu saja sudah mencapai level profesor kan, berarti
mapan lah gitu ya. Dia sudah menjadi orang yang efektif. Satu hari dia ketemu dengan orang-orang yang sangat miskin yang nyari pinjaman untuk modal usaha yang ternyata sangat kecil itu susah ya, karena ya bank di masa itu adalah bank yang selalu minta jaminan gitu, dan mereka tidak pernah yakin bahwa orang-orang miskin ini akan bisa mengembalikan kalau tanpa jaminan. Jadi dia keliling-keliling itu, bahkan menjaminkan dirinya untuk bisa membantu mereka. Dirinya yang punya kredibilitas sangat baik itu ya sebagai profesor, ternyata nggak ngaruh. Kemudian pas dia lihat angkanya, wah loh ini angka yang saya bisa afford sebenarnya gitu ya. Terus dia mulai bahkan dia mencari mitra untuk memberikan pinjaman lagi yang tanpa jaminan itu, karena pinjaman yang mikrokredit ya. Dan ternyata tingkat keberhasilannya sangat tinggi gitu, tingkat pengembaliannya sangat tinggi, sehingga kemudian berkembang luar biasa tuh Grameen Bank dan menjadi inspirasi di mana-mana, yang mengantarkan mungkin salah satunya Pak Muhammad Yunus dianugerahi hadiah Nobel ya dalam bidang perdamaian gitu. Dulu saya juga bingung tuh kenapa solusinya masalah ekonomi kok Nobel perdamaian. Ya ternyata kalau dipikir-pikir ya masuk akal ya, karena orang biasanya kondisi di sebuah negara itu tidak damai, titik awalnya kalau urusan ekonomi ya, karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, orang lapar gitu. Dan itu berangkat biasanya dari inequality ya, ketidaksamaan atau jurang inequality yang terlalu tinggi. Itu harus diatasi gitu. Nah, begitu kira-kira teman-teman bagian pertama soal the pain ya. Nanti bagian kedua ya, the problem, lalu kemudian kita akan masuk ke the solution. Nah, setelah itu baru teknisnya. Kira-kira begitu. Sampai sini dulu. Monggo yang belum punya bukunya, cari bukunya. Kita bedah sama-sama. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.